Kakak kenal sama si suami orang ini tuh dari Dia suka ngasih aku uang. Handphonenya itu ada telepon. oke. Ada telepon, terus aku baca nih istriku dan aku disuruh diam. Oke. Di satu sisi ya aku merasa kok gue jadi cemburu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue ada tamu spesial karena hari ini gue bakalan ngebahas tema tentang pelakor. Nah, jadi please banget jangan dihujat narasumbernya ya, karena emang dia sebenarnya juga gue ngundangnya sesuatu loh, karena dia emang menjaga privasinya gue dan gue menghargai itu, dan gue tidak menyuruh kalian untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jadi please denger dulu alasannya kenapa, karena setiap orang bakal ngelakuin sesuatu tuh pasti punya alasan tertentu, walaupun caranya agak salah. Cuman please jangan dihujat, tapi dengerin aja dulu ya ceritanya kayak gimana ya. Boleh dikenal dulu Kak, namanya siapa? Nama aku Michelle. Iya. Biasa nama panggilan pada Icel. Kakak kenal sama si suami orang ini tuh dari mana sih? Berawal dari ya aku tuh baru lulus sekolah, terus aku magang di satu perusahaan, itu diajak teman. Oke. Nah dari situ kenalnya. Tapi awalnya tau nggak kalau dia suami orang? Oh justru mas tuh aku nggak tahu statusnya. Oh gitu, dia nggak deketin. Iya. Tapi kakak langsung yang pas pertama deketin kayak langsung mau atau enggak? Ya enggak sih, awalnya sih ya aku sempat Risih. risih lah. Karena kan dia terlalu kelihatan banget deketinnya. Aku nggak suka digituin sebenarnya. Diiming-imingin sesuatu nggak sih Kak sama dia? Sering banget dia sering ngajakin jalan, makan di luar, kadang juga ngajakin pulang bareng. Oh gitu, suka kayak ngingin sesuatu kayak hadiah kayak gitu. Itu ya dia pernah kasih bunga gitu. Awal-awalnya Iya. sampai kakak memutuskan untuk ngedeketin tuh, maksudnya untuk ngerespon dia itu gimana? Apa dia lagi ngajak makan atau gimana? Ya aku sih awal-awal ya, awal-awalnya banget itu karena dia ajak aku makan. Terus juga di sini aku ngeliat sifatnya dia kok kayaknya nih orang care gitu. Baik lah ya. Baik lah. Dan dari situ juga apa? Dia suka ngasih aku uang. Oh gitu ya. Iya, karena kan mau gimana pun juga aku kan di sini tulang punggung keluarga ya. Oh gitu. Emang kakak itu anak pertama atau anak satu-satunya apa punya adik? Aku anak pertama dari 3 bersaudara ya. Oke, jadi yang paling tua ya. Iya. Terus? Nah dari situ aku mikir kok nih orang baik banget, suka ngasih aku uang. Terus juga aku mikir dia bisa membantu aku buat bayar kontrakan. Oh, jadi dia dari ngedeketin itu suka kayak nge-support kakak secara finansial lah ya? Iya. Oh gitu. Nah akhirnya karena kakak ngeliat dia, wah sosok laki-laki yang bisa bertanggung jawab, mulai ngerespon. Iya begitu. Nah gitu. Kalau aku boleh tahu, kakak berapa lama jalan hubungan sama dia? Kurang lebih ya 9 tahunan lah ada. Nah, maksud aku ini kan udah termasuk lama ya, 9 tahun nih. Kok bisa nggak ketahuan sedangkan kakak satu kantor? Oh jadi kebetulan waktu itu posisinya aku sempat dipindah tugaskan ke daerah yang berbeda, dan aku juga nggak satu kantor lagi berarti sama dia kan. Nah dari situ lalu pas lagi di tahun keempat dia ngajak aku dinner. Oh oke. Nah dia udah ajak aku dinner, terus tiba-tiba dia mau beli minum keluar dari mobil, tapi posisinya dia lupa bawa handphonenya. Oke, di situ mulai ketahuannya di tahun keempat ya. Dan terus? Dan dia di situ posisinya handphonenya itu ada telepon. Oh, oke. Ada telepon, terus aku baca nih istriku. Aku sempat shock, kaget karena kan posisinya dia bilang kalau dia itu bujang. Oh oke, kakak situ sempat kaget juga lah ya. Iya. Gimana? Oke, terus kakak langsung to the point nggak? Abis itu langsung nanya ini siapa gitu ke dia? Waktu itu sih posisinya aku masih belum berani buat nanya ya. Masih tahan gitu. Masih aku pendem sendiri posisinya. Dan bingung lah ya. iya, dan selama 1 bulan itu ya aku mikir kan,
kayaknya nih harus aku pertanyain karena bener-bener gak enak banget mengganjal di hati aku kan. Terus akhirnya aku tanya dia dan dia sempat cekcok di situ. Nah di situ kita sempat debat gede-gedean lah situ posisinya karena besar lah ya. iya karena posisi aku mau menanyakan, mau klarifikasi sama dia. Tapi dia menyangkal nggak? Di situ Sempat dia menyangkal? sempat menyangkal. Akhirnya dia mengakui. Banyak alasan ini itu sampai akhirnya dia mengakui. Oke. Dan setelah kejadian itu kita sih ya, aku yang menarik diri selama 1 bulan dari dia. Oke. Dan dia tiba-tiba tuh nge-WhatsApp aku, ngontak aku lagi itu dia. Dia tahu keadaan ibu aku sakit karena dapat info juga dari teman-teman aku ya. Jadi dia itu tuh mencoba untuk membantu aku posisinya di situ. Terus kakak dengan berat hati lah ya, mau gimana dengan kondisi kakak yang lagi butuh keuangan dan dia ngebantu, jadi kakak terima dia untuk ngebantu kakak. Iya, karena posisinya emang bener-bener aku tuh bingung ya, aku tuh bingung. Kalau ayah kakak sendiri nih, kenapa kakak bisa jadi tulang punggung keluarga kan? Maksudnya kemana ayah kakak kalau udah tahu? Sejak kecil aku udah tinggal sama ayah, pisah keluarga aku. Oke. Udah sama sekali tidak menafkahi? Enggak sama sekali, makanya di sini aku yang bener-bener jadi tulang punggung keluarga. Oke. Nah, akhirnya kan kakak melanjutkan hubungannya nih. Gimana sih perasaan kakak? Maksudnya kan sekarang dengan posisi yang berbeda, kakak udah tahu dia punya istri. Nah, gimana perasaan kakak? Perasaan aku sih ya sebenarnya juga bingung, terus juga aku perang batin banget di situ satu posisinya kan, karena aku tahu dia udah punya istri, udah gitu juga aku juga jadi butuh dia karena untuk membantu keluarga aku, mau gimana lagi. Terus kakak pernah nanya nggak sih, ini hubungannya gimana gitu ke dia? Sempat aku tanya sama dia, ini maksudnya tuh hubungannya mau digimanain, sementara dengan posisinya ya dia udah beristri. Tapi di sini tuh dia bener-bener ngeyakinin aku banget dan dia tetap maunya tuh bertahan, aku bertahan, dia bertahan dengan membantu. Ya, dengan omongan manisnya dia bilang mau ngebantu keluarga aku, dia bilang kayak gitu. Oke. Intinya kakak ngerasa kayaknya gak nyaman juga sebenarnya ya, Iya. satu gak nyaman tapi dia oke. Nah, ini kan udah 9 tahun. Sempat nggak istrinya sampai sekarang istrinya sempat tahu nggak hubungan kakak sama suaminya? Kalau untuk istrinya tahu apa enggak sih, ya aku kurang tahu jelasnya ya. Cuman kalau aku lagi jalan sama dia, kadang istrinya suka telepon dan aku suruh diem. Di satu sisi itu juga aku ngerasa kok gue jadi cemburu gitu, jadi ada rasa sedihnya juga gitu. Oke. Jadi tapi belum untuk sampai dia istrinya tahu tuh belum time berduaan sama dia nih, lagi berduaan. Istrinya kan pasti suka nelfon gitu ya. Ada nggak sih rasa cemburu sama dia? Pernah, waktu itu posisinya aku lagi di mobil sama dia ya. Terus abis itu tiba-tiba istrinya telepon. Dan aku disuruh diam. Di satu sisi ya aku ngerasa kok gue jadi cemburu, rasa sedih juga ada. Cuman kan aku lebih kayak memaklumi keadaannya lah ya, coba memahami dia. Nah, ini kan udah 9 tahun. Istrinya ada rasa curiga gak sih? Maksudnya sampai sampai dia tahu gitu hubungan antara kakak sama dia? 2 tahun belakangan kemarin itu tuh sempat istrinya kayak curiga gitu, karena kan memang satu kantor ya, dan kebetulan juga aku kenal dengan istrinya, tapi memang nggak begitu akrab. Maksudnya kalau lagi kumpul karyawan gitu, dia suka kadang-kadang ada istrinya gitu ya, dari beberapa kantor. Oke, terus? Dan itu tiba-tiba istrinya datang ke kantor dan menanyakan soal aku. Oh, jadi udah sempat ngedengar gitu. Mungkin ada dari teman kantor gitu kali ya. Oke, terus? Terus abis itu juga dia sempat tanya-tanya ke beberapa teman kantor aku. Dan di situ dia kayak agak curiga, makin curiga sama aku. Oke. Nah, kebetulan kan udah ada yang nanya nih ya. Gue udah bikin Q&A di Instagram gue. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bakalan aku tanya ke kakak ya. Kita pertanyaan dari Gayatri ya, IG-nya GYACRSD. Oke, pertanyaannya, gimana perasaan lo pas tahu anak dari suami lo yang lo pelaporin itu bunuh diri gara-gara tahu bapaknya selingkuh? Kalau lo gimana rasanya? Kalau misalnya di posisi kayak gitu, ya pasti ada rasa penyesalan. Dan aku sangat benar-benar merasa bersalah banget atas itu. Oke, jadi kakak
masih punya empati lah ya maksudnya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Cindy Noviania. Apa nggak kepikiran sama karmanya? Kalau untuk masalah kepikiran sama karmanya sih ya pasti ada sempat kepikiran juga lah. Oke, cuman ya mau gimana lagi? Iya. Ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Astrid Bele. Jenis-jenis pelakor tuh apa aja sih, Kak? Kalau jenis-jenis pelakor sih ada, kalau menurut aku ada 2 macam sih ya. Apa tuh? Kalau yang pertama itu ada satu pelakor yang karena emang sayang, ada perasaan, jadi ingin memilikinya. Ada juga yang ingin memiliki karena uangnya. Nah, kalau kakak sendiri yang mana? Kalau aku sih jujur ya, karena aku lebih ke uangnya sih ya, karena kan buat kebantu orang tua aku juga. Oh, oke. Ada pertanyaan yang agak sedikit lebih sensitif ya. Rahmat Mulia Siregar. Udah berapa kali? Setiap ketemu sih. Oh, oke. Siap ketemu ya. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Adinda Oktav. Di manakah akal dan nuranimu sampai tega merusak hati sesama perempuan? Nah, kalau masalah itu bukan nggak ada akal atau nurani ya, Karena tapi lebih tepatnya ya karena lu nggak ngerasain di posisi gue. dan gitu awalnya kan. emang dari pihak laki-lakinya juga ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Eltri Muhammad. Pernah nggak sih dilabrak dan gimana sih rasanya dilabrak? Oke, kalau untuk dilabrak secara langsung sih ya aku nggak pernah. Oke. Tapi setahun kemarin dia sempat istrinya itu ngechat aku di WhatsApp. Oke, menanyakan hubungan kalian gitu. Iya, karena posisinya di situ ada panggilan telepon dari aku dan suaminya tuh lupa hapus. Oh, Gitu. oke. Hampir ke gap lah ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya ya dari Stella Yulistia ya. Jadi pelakor apa nggak takut diazab sama Allah terus mati mendadak dalam keadaan zalim gitu? Nauzubillah min dzalik ya kalau soal masalah. Itu ya masalah agama ya. Ya Allah walam ya. Iya. Oke, dari pertanyaan Princess Andeka. Bisa nggak sih pelakor nikah sama pacarnya? Pelakor nikah sama pacarnya maksudnya Sama suami orang ini bisa nggak? tergantung dari suaminya. Oke ya, memilih untuk meninggalkan istri atau hanya seperti itu ya. Tapi kalau kakak sendiri ada nggak keinginan buat menikah sama dia? Kalau ingin menikah sama dia tuh ya pasti ada, karena kan ibaratnya masih bisa membantu dia nanti ujung-ujungnya kalau misalnya dia benar jadi suamiku. Oh jadi kakak sekarang udah memiliki rasa ya sama dia? Iya. Udah mulai memiliki rasa sama dia. Pesan buat istri-istri yang di luar sana dan suami-suami yang di luar sana. Kalau pesan untuk istri-istri yang di luar sana, coba deh kalian tolong introspeksi diri kalian dulu dalam hubungannya ya. Ada problem atau enggak, dan kalian juga nggak sepenuhnya bisa nyalahin para pelakor, ibaratnya ya pelakor. Diklarifikasiin dulu lah ke suaminya, harusnya tanyalah apa penyebabnya, kenapa bisa begitu. Karena mau gimana pun juga yang namanya pintu gak bakal dibuka kalau nggak ada yang ngetok, apalagi ngetoknya maksa. Gitu aja. Kalau untuk suami-suami di luar sana nih ya, kalau memang dia udah ngerasa bosan, kenapa nggak coba diomongin sama istrinya? Cari cara lah ya untuk Iya. gimana memperbaiki hubungannya ya. Langsung to the point aja, jangan malah mencari perempuan lain, ya kan? Dan akhirnya perempuan ini terperangkap di situasi seperti ini, kan jadinya disalahin. Oke, jadi ngebuat yang perempuan si pelakor yang ini jadi serba salah lah ya. sampai di sini aja ya, karena ini juga kita udah lumayan malam dan gue terima kasih banget buat kakak udah menyempatkan Sama-sama. diri, dan please banget buat kalian di luar sana untuk mengambil sisi positifnya gitu ya, karena kan kakak Ical ini pun tidak mau berada di posisi seperti ini ya. Jelas tidak mau lah. Ada pesan-pesan nggak untuk perempuan-perempuan single Kalau di luar pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau bisa sih mereka harus bisa lebih pintar, lebih selektif dalam memilih pasangannya. Jangan sampai ngerasain dan terperangkap di posisi kayak aku. Oke, intinya Kak Ica ini tidak membenarkan apa yang dia lakukan, karena di sisi lain dia terpaksa untuk masalah ekonomi dan kebetulan dia tulang punggung keluarga, walaupun memang apa yang dilakukan salah ya. Cuman kita kan tidak bisa menghakimi kehidupan seseorang dari satu sisi saja gitu kan, karena setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Oke, jadi
Thank you guys, sampai sini aja. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan kalian boleh kritik dan saran apa yang kurang dari video aku. Thank you banget buat kalian yang nyempetin nonton videonya. Bye guys. Thank you buat kalian semua yang nyempetin nonton video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan komen ya.